Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba. Kami dari kelompok 7 dari mata kuliah statistik pendidikan ingin mempresentasikan makalah kami tentang uji asumsi klasik dalam statistik. Sini kami beranggotakan yang pertama itu saya sendiri Fahri Adahari, yang kedua itu Febrian Sahwidianto, yang ketiga Habib Yarhamka. Di makalah ini kami akan menjelaskan tentang pengertian uji asumsi klasik atau dasar, yang selanjutnya jenis-jenis uji asumsi dasar dan uji asumsi klasik, selanjutnya itu cara pengambilan keputusan hasil pengukuran. Materi yang pertama akan saya bahas sendiri, yaitu yang pertama pengertian uji asumsi klasik atau dasar. Uji asumsi klasik adalah syarat-syarat yang menjadi acuan dan tolak ukur dalam pengukuran regresi lancar pada model OLS atau Ordinary Least Square, yang dimana model regresi linear tersebut menjadi valid sebagai alat ukur atau penduga dalam kegiatan penganalisis dan data. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear yang dimana dalam pengaplikasian metode tersebut menggunakan metode perhitungan data terkecil dan ke yang terbesar, yang dimana jika dilihat istilah serta makna bahasanya dalam bahasa Inggris yang disebut juga dengan OLS, yang dimana pada model ini terdapat beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum metode tersebut dapat dijadikan sebagai alat ukur yang valid yang bisa digunakan sebagai alat pendugaan. Apabila syarat model regresi linear tersebut terpenuhi, maka model regresi tersebut dapat dikatakan blue atau best linear unibase estimation. Dan selanjutnya materi yang selanjutnya itu tentang jenis-jenis uji asumsi dasar dan uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji asumsi dasar adalah jenis metode pengujian suatu data tersebut apakah variabel terikat maupun variabel bebasnya telah sesuai dengan data yang akan diuji. Jenis-jenis pengujian asumsi dasar terbagi atas berikut. Yang pertama itu ada uji normalitas yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah suatu data yang terdistribusikan normal atau tidak. Pengujian itu dirasakan penting karena dapat dijadikan sebagai dasar penentuan penggunaan metode statistik yang akan digunakan. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah varian populasi sama atau tidak. Yang ketiga ada uji linearitas yang dipergunakan untuk mengukur serta mengetahui apakah suatu variabel dan data-data tersebut memiliki korelasi secara signifikan terhadap data yang akan diteliti ataupun diukur. Selanjutnya itu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini adalah jenis metode pengujian suatu data tersebut apakah variabel-variabel bebas yang akan diukur tersebut berhubungan serta berpengaruh terhadap variabel terikat berdasarkan dengan data yang akan diuji. Untuk pembagian jenis dari asumsi klasik terbagi menjadi 3. Yang pertama ada uji multikolinearitas. Uji ini dipergunakan untuk mengetahui serta mengukur ada atau tidak adanya penyimpangan data yang akan diukur, yakni untuk melihat hubungan linear antar variabel independen dalam regresi linear. Yang kedua ada uji heterokedastisitas. Uji ini dipergunakan untuk mengetahui ada tidak adanya penyimpangan, yakni adanya ketidaksamaan varian dan residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Yang terakhir ada uji autokorelasi. Uji ini dipergunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada suatu data yang diuji serta diukur dengan menggunakan metode regresi linear.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Cara-cara pengambilan keputusan hasil pengukuran. A. Uji normalitas. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel tersebut valid. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka data tersebut tidak valid. Kemudian, uji homogenitas. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tersebut homogen. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data tersebut tidak homogeni. Uji linearitas. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel-variabel dari kedua data tersebut memiliki hubungan linear. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel-variabel dari kedua data tidak memiliki hubungan linear. 2. Metode uji asumsi klasik dibagi menjadi 3. Yang pertama, uji multikolinearitas. 1. Membandingkan dan melihat hasil dari VIF dari data tersebut. Membandingkan nilai diskriminasi simultan atau R2. Kemudian melihat nilai engineer value dan conditional index dari data tersebut. B. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menerangkan tentang tata cara langkah pengujian untuk uji asumsi dasar dan uji asumsi klasik. Sebelum itu pada video yang pertama ini kita akan membahas tentang uji asumsi klasik yang terdiri di atas uji normalitas, uji heterokodastisitas, dan multikolinearitas yang dapat dilakukan dengan satu langkah agar ditemukan 3 pemecahan masalah tersebut dengan langkah sebagai berikut. Pertama, Anda siapkan datanya, data Excel ini seperti ini. Lalu Anda copy ke sini. Lalu Anda masuk ke bagian SPSS, Anda copy di sini. Setelah Anda mengopi, Anda tekan di sini. Setelah itu Anda masuk ke bagian variable view. Kita ubah di sini X1. Ubah sesuai dengan variabel Anda tadi. Setelah itu Anda masuk ke bagian analis. Anda masuk ke bagian data tersebut masuk. Jika tidak ada dari teman-teman yang ingin bertanya, apakah saya boleh bertanya? Analyze ya. Saido, saya persilahkan untuk bertanya terlebih dahulu. Silakan ketik pertanyaannya di kolom chat. Linear, setelah itu pindahkan ini ke sini dan ini ke sini. Dari
sini. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Estin Rahmawati yang sudah mengajukan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, di dalam makalah kelompok ini terdapat tipe-tipe kepribadian berdasarkan aspek terbagi menjadi 3, yaitu biologi, sosiologis, dan psikologis. Pertanyaannya, Lalu tipe kalian tekan kepribadian yang status seperti apa yang berdasarkan aspek biologi? kalian ready Kepada proses. pemateri, silakan menjawab pertanyaan dari itu lalu Saudari kalian Estin, tekan continue. Nah, itu lanjut ke atau bagian dikasih plot. waktu selama 3 menit untuk mencari jawabannya. Bagian plot. Nah, itu Izin kalian mencari pindahkan. jawabannya, moderator. Ya, siap. Saya kasih waktu 3 menit. Yang ini kalian pindahkan ke sini. Yang ini pindahkan ke sini. Lalu kalian checklist ini kedua. Continue. Tipe seperti apa berano dari aspek biologis? Klik save. Setelah Anda klik save, klik di residual unstandardized. Lalu tekan continue. Setelah itu klik OK. Nah, berdasarkan tabel-tabel di sini kita dapat mengambil kesimpulan. Jika untuk kita ingin melihat nilai signifikansi, nah, jika ingin melihat nilai signifikansi, kita buka ke analyze non-parametric test. Legacy dialog, go one sample PS unstandardized, kita pindahkan, katakan oke. Nah, jika untuk menilai nilai normalitas, kita lihat di sini. Nah, jika ini nilai normalitasnya sebesar 200, artinya dapat ditarik kesimpulan untuk tata cara pengukurannya 0, jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut normal. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak normal. Nah, jika untuk mengukur Baiklah, apakah pemateri sudah menemukan jawabannya? heterokedastisitas, pertama kita lihat saja pada tabel yang ini, yang scatter plot. Nah, jika data tersebut menyebar, arti data tersebut tidak terjadi heterokedastisitas jika data-data ini menyebar. Kedua, jika kita ingin melihat hasil uji multikoliniaritas, kita lihat saja pada tabel plot of radiation standardized residual dependent variable. Dengan cara melihat, jika titik-titik pada garis ini menyebar dan mengikuti ke arah garis, maka terjadi multikoliniaritas. Terima kasih atas pemahaman. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan kita lanjutkan dengan langkah selanjutnya. Kita akan membuat tentang pengujian asumsi dasar yang terdiri atas uji normalitas, uji autokorelasi, uji heterogenitas, dan uji regresi linear. Yang pertama, saya akan membahas tentang uji normalitas. Pertama, kita buat dulu, kita siapkan datanya dulu.
ini. Nah, ini datanya. Lalu itu kita copy, masukkan ke SPSS Anda. Maaf, kita ke data view terlebih dahulu. Itu kita copy, kita pastekan, baru kita masuk ke variable view. Kita ubah di sini variabelnya. Kita ubah desimalnya. Kita ubah labelnya. Kita masuk ke data view. Sebelum mencari nilai signifikan, dalam uji normalitas kita ditujukan untuk mencari nilai signifikansi. Sebelum mencari nilai signifikansi, kita cari dulu nilai residualnya. Kita buka dengan cara klik analyze. Regresi. Pindahkan ini ke ini ke ini. Lalu kita klik save. Klik yang residual unstandardized, itu klik continue, load, oke. Maka datanya akan muncul seperti ini. Nah, setelah ditemukan datanya, kita kembali lagi ke bagian. Nah, itu kita klik analyze, klik ke non-parametric test, sample PS. Itu kita masukkan yang unstandardized residual. Lalu kita klik oke. Nah, maka akan ditemukan nilai. Nah, dapat dilihat untuk jika ingin kita melihat nilai signifikansi, kita lihat saja pada bagian tabel paling bawah dengan tulisan HCM signifikansi to Thailand sebesar 159. Maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 159 dengan tata cara pengambilan keputusan sebagai berikut. Jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut normal. Jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut tidak normal. Baiklah, kita akan lanjutkan ke bagian selanjutnya. Untuk membuat file baru, kita klik data. Setelah masuk ke data, klik lagi ke output. Setelah itu kita bukakan data. Kita akan menguji homogenitas. Pertama kita siapkan data, setelah itu kita sortir data tersebut ke dalam Microsoft Excel. Setelah itu data yang telah disortir tersebut kita copy. Itu. Masuk ke PSS Anda, yaitu kalian copy di sini. Setelah itu kalian masuk ke variable view, ubah di sini X dan ini Y, ubah menjadi 0. Kita ubah labelnya hasil belajar kelas. Value-nya yang kelas tadi kan ada 2, kita klik di sini value 1 kelas A, lanjut 2 kelas B,
kita masuk ke analyze. Setelah itu kita buka analyze. Setelah analyze kita buka, kita klik pada bar component, yaitu kita klik yang one way ANOVA. Kita pindahkan yang hasil belajar ke descendant list. Yang kelas kita pindahkan ke faktor, terus kita tekan OK. Maka akan muncul seperti ini. Maaf, ada kesalahan, saya ulangi lagi ya. Kita klik analyze, components, one way ANOVA. Kita klik option, kita klik yang homogeneity of variant test, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Maka akan muncul data seperti ini. Nah, setelah muncul pada bar ini, kita dapat melihat nilai signifikansinya. Nah, dapat dilihat, kita fokus kita kepada nilai yang ada di test of homogeneity variancy. Nah, dapat kita lihat di sini, serta pada tabel ANOVA sebagai berikut. Jika nilai signifikansinya lebih besar, dapat dilihat ini sebesar 570. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika nilai signifikansi lebih besar daripada, dapat diambil kesimpulan dengan cara pengambilan sebagai berikut. Jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka tersebut homogen. Jika atau berpengaruh terhadap variabel lain. Jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut tidak homogen atau tidak berpengaruh terhadap variabel lainnya. Baiklah, akan kita lanjutkan ke bagian uji autokorelasi dengan langkah seperti berikut. Kita buat dulu file baru ya, yaitu kita klik new data. Kita masuk ke data, kita klik lagi di file, klik di upload. Setelah itu kita kembalikan ini. Kita siapkan datanya. Datanya seperti ini. Setelah akan kita lanjutkan, kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam pengujian regresi linier dan autokorelasi. Nah, kita lanjutkan dengan seperti berikut. Setelah itu ini adalah data yang telah kita input serta kita pindahkan ke SPSS. Kita ubah labelnya.
masuk ke analyze, klik regression linear, kita pindahkan yang X ke dependent, kita pindahkan Y ke dependent, itu kita klik oke. Nah, untuk regresi linear, tata cara pengambilannya kita lihat saja pada kolom ANOVA dan kolom koefisien. Nilai signifikansinya sebesar 750 dengan total F frekuensi sebesar 104. Dapat diambil nilai kesimpulan sebesar. Untuk regresi perhitungannya seperti ini. Baiklah, kita akan lanjutkan ke bagian uji autokorelasi dengan cara kita buka file baru. Output. Setelah itu kita ambil data. Nah, datanya kita ambil contohnya seperti ini saja. Itu kita copy, masukkan ke PSS, kita copy di data view, paste. Kita copy yang bagian variabelnya saja. Paste. Kita ubah di variable view. Klik analyze. Kita masuk ke regresi, kita klik linear, setelah itu kita pindahkan dulu. Ini kita pindahkan ke sini. Setelah kita klik statistik, setelah kita klik statistik, kita klik linear diagnosis, lalu kita klik Durbin-Watson.
Oke. Itu kita klik oke. Nah, untuk melihat dalam mengukur pengujian uji korelasi, kita lihat saja nilai dengan memfokuskan kita pada tabel sumerik terlebih dahulu dengan cara melihat nilai Durbin Watson-nya. Nilai Durbin Watson sebesar 551 dengan nilai R jangkauan sebesar 980 dan selanjutnya dengan R square sebesar 991 dengan koefisien signifikansi sebesar 0,4, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk tata cara pengukurannya ini jika data D lebih kecil daripada DL atau lebih besar daripada 4DL, maka hasil hipotesis tersebut menyatakan terjadinya autokorelasi. Cara lainnya, jika D terletak di antara DU dan D4DL, D dengan DU di antara D4DL, DU, maka hipotesis 0 diterima dan tidak terjadi autokorelasi. Jika nilai DU tidak D di antara nilai DL dan nilai DU di antara nilai 4 strip 4DL dan strip 4DU, maka tidak dapat diketahui kesimpulan yang jelas. Nah, berdasarkan data ini kita dapat melihat nilai di berikut. Nilai Durbin Watson sebesar 400 sebesar 551, lebih kecil daripada nilai R itu 980 dan 980 lebih besar daripada nilai R square, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data ini terjadi autokorelasi. Seperti itu teman-teman. Sekian, ini saja pemaparan materi mengenai langkah-langkah tata cara perhitungan tahap pengujian uji regresi linear dan uji asumsi dasar dan uji asumsi klasik. Mohon maaf atas kesalahan kata atau lain sebagainya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.